Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Seminar Sastra yang terhormat Bapak Zufrufin Saputra M.Hum yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya selama ini. Perkenalkan, nama saya Siti Sofa Rizkianti dengan NPM 22882011A226242. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita siswa kelas 11 di SMK Alkarimiyah Sumeneb tahun pelajaran 2025-2026. Baik, langsung saja. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Penelitian ini latar belakangi berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas 11 APHP atau Agribisnis Hasil Pengolahan Pertanian. Keterampilan berbicara siswa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat kurangnya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat ketika presentasi. Kedua, minimnya kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan teks berita secara lisan dengan intonasi dan pelafalan yang tepat. Dan yang ketiga, penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya di dalam kelas komunikasi interpersonal siswa di dalam kelas yang hanya berinteraksi dengan circle yang mereka buat sendiri. Kurangnya komunikasi interpersonal menyebabkan guru harus mengalami kendala di pembagian kelompok. Hal ini banyak ditemukan siswa yang hanya mau memiliki kelompok dengan circle atau teman akrabnya saja. Sehingga dalam hal ini guru mengambil alih peran pembagian kelompok siswa yang memiliki akademik baik, cukup, dan kurang untuk dijadikan dalam satu tim. Tindakan ini dilakukan agar siswa mau bekerja sama dan mengenal teman sebaya satu sama lain di dalam kelas. Maka, media kartu adik Simba menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan guru untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan pemanfaatan media kartu adik Simba ini nantinya tidak hanya memfasilitasi pembelajaran yang aktif, tetapi juga membantu siswa membangun keberanian dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan teman di luar circle mereka. Selain itu, penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dipilih karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan produktif. Melalui proyek pemanfaatan media kartu adik Simba pada materi teks berita, siswa tidak hanya melatih keterampilan berbicara, namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan mengekspresikan diri dengan lebih percaya diri untuk menyusun teks berita dan membawakannya layaknya sebagai seorang presenter sebagai tugas proyek hasil akhir di model pembelajaran PJBL ini. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang, adapun pokok permasalahan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pada penerapan model pembelajaran Project Based Learning materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita dengan pemanfaatan media kartu adik Simba siswa kelas 11 di SMK Alkarimiyah Sumeneb. Yang kedua, bagaimanakah hasil penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas 11 di SMK Alkarimiyah Sumeneb. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan pada penerapan model pembelajaran Project Based Learning materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita dengan pemanfaatan media kartu adik Simba siswa kelas 11 di SMK Alkarimiyah Sumeneb. Yang kedua, untuk mengetahui hasil penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita siswa kelas 11 di SMK Alkarimiyah Sumeneb. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai dugaan sementara berdasarkan teori pembelajaran dan temuan permasalahan dalam penelitian yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya. Maka, penelitian ini dapat merumuskan hipotesis tindakan yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pemanfaatan media kartu adik Simba dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif siswa pada materi Bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita.
Yang kedua, penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan pemanfaatan media kartu adik Simba dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa, baik dari segi kelancaran, ketepatan intonasi, pengucapan, dan kemampuan dalam menyampaikan isi berita secara aktual, runtut, dan logis. Manfaat penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilakukan di SMK Al-Karimiyah Sumeneb terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis di sini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Dan yang kedua, manfaat praktis terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam pemanfaatan media kartu adik Simba pada materi bahasa Indonesia, pokok bahasan, teks berita dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Kedua, bagi sekolah, penelitian ini dijadikan acuan untuk meningkatkan penerapan model pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat mendorong sekolah untuk terus melakukan evaluasi terhadap tingkat keefektifan pembelajaran sebagai penunjang motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menciptakan cara belajar yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran Project Based Learning. Keempat, bagi siswa nantinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana belajar lebih menarik dan menyenangkan, yang akan membawa dampak positif terhadap akademik dan hasil belajar siswa. Definisi operasional. Definisi operasional di sini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui keterlibatan aktif dalam penyelesaian suatu proyek untuk menghasilkan produk nyata, sehingga hal ini dapat mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kedua, media kartu adik Simba adalah media pembelajaran yang digunakan untuk melatih keterampilan berbicara sehingga nantinya siswa akan lebih mudah untuk memahami unsur-unsur teks berita dan menyusun teks berita sesuai dengan media kartu adik Simba secara runtut, sistematis, jelas, dan bisa membawakan teks berita layaknya seorang presenter dengan penuh percaya diri. Ketiga, keterampilan berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan seseorang dari yang telah menyampaikan informasi baik pemikiran, ide, gagasan, dan perasaan secara lisan kepada orang lain. Keempat, teks berita adalah teks yang berisikan informasi faktual mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang disampaikan melalui secara lisan ataupun media massa. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Adapun yang menjadi deskripsi teori dalam penelitian ini, Sutikno tahun 2019, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar pada peserta didik, yang nantinya pembelajaran itu sendiri sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang menekankan pada sebuah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, yaitu yang menjadi deskripsi teori dalam penelitian ini, model PJBL menurut teori Dianawati tahun 2022 yang menyatakan bahwasannya model ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah, yang nantinya siswa akan berkolaborasi mengenai tugas proyek secara berkelompok dalam konteks situasi nyata. Pembelajaran, siswa akan menghasilkan sebuah proyek di akhir dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Media kartu adik Simba adalah media visual berupa kartu yang terbuat dari karton tebal yang di dalamnya itu memuat unsur-unsur teks berita. Media ini memiliki fungsi untuk membantu siswa dalam memahami isi teks berita. Dengan adanya menyusun kartu yang telah disediakan dapat membuat suasana belajar itu lebih aktif. Adapun langkah yang digunakan dalam pemanfaatan media kartu adik Simba nantinya, guru menyiapkan kartu adik Simba yang berisikan unsur-unsur teks berita 5W plus 1H.
Guru sebagai tenaga pendidik membagikan siswa sebanyak 3 orang dalam satu tim atau kelompok. Kemudian siswa akan diberi permainan berupa kuis mengenai materi teks berita. Siswa akan menjawab benar, akan mendapatkan 1 kartu dan harus mengumpulkan 6 kartu adik Simba untuk dapat menyusun teks berita sesuai dengan tema yang sudah disediakan. Setelah semua kartu terkumpul, siswa nantinya akan diajak untuk berdiskusi dengan teman satu tim untuk menyusun kartu adik Simba. Setelah itu, siswa akan menuliskan berita secara runtut dan sistematis. Dari pemanfaatan media kartu adik Simba yang telah didapatkannya, setelah itu siswa akan mempresentasikan di depan kelas menjadi seorang presenter sebagai tugas proyek yang harus diselesaikan nantinya di akhir pembelajaran. Guru akan melakukan penilaian untuk melihat siswa pada materi teks berita dari keterampilan berbicara ketika menjadi seorang presenter yang membawakan teks berita secara individu dengan penuh percaya diri. Baik, untuk selanjutnya ada 3 penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan nama peneliti Ria Deviana dan Lutfiah Hidayati tahun 2025 dengan judul penelitian terdahulu Adik Simba sebagai metode berpikir logis dalam meningkatkan kemampuan menulis ekspositoris siswa. Kedua, dengan nama peneliti Rahmawati Basri, Sudarmaji, dan Friska Mayorfa tahun 2024 dengan judul penelitian terdahulu yaitu peningkatan keterampilan menulis berita melalui metode 5W+1H pada siswa kelas 11 IPS 9 SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Yang ketiga, Prisko Adi Saputra, Yeni Ernawati tahun 2024 mengenalkan metode 5W+1H dan melatih siswa menulis caption Instagram di SMA Negeri 12 Palembang. Penelitian terdahulu yang pertama menggunakan adik Simba sebagai metode untuk meningkatkan kemampuan menulis, namun belum menerapkan model pembelajaran project based learning dan tidak difokuskan pada materi teks berita. Sedangkan penelitian terdahulu yang kedua berfokus pada peningkatan keterampilan menulis teks berita dengan metode 5W+1H, tetapi belum memanfaatkan media kartu adik Simba serta tidak dikombinasikan dengan model pembelajaran. Adapun penelitian terdahulu yang ketiga lebih menerapkan konsep 5W+1H pada keterampilan menulis dalam konteks media sosial, bukan pada pembelajaran formal di kelas dengan metode deskriptif kualitatif. Sehingga dalam hal ini, adapun kebaharuan penelitian ini terletak pada masih belum ada penelitian yang mengkaji secara khusus penggabungan model project based learning yang dikombinasikan dengan pemanfaatan media kartu adik Simba. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara yang di akhir pembelajaran, siswa akan dituntut untuk menyelesaikan tugas proyek menjadi seorang presenter sebagai hasil produk akhir di pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka pada pembelajaran bahasa Indonesia pokok bahasan teks berita siswa kelas 11 di SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Bab 3. Metode penelitian. Adapun jenis, subjek, tempat, dan waktu penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Penelitian tindakan kelas itu sendiri diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan oleh guru dalam bentuk tindakan untuk memperbaiki proses belajar dan hasil belajar siswa. Kedua, subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini siswa kelas 11 APHP atau Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di SMK Al-Karimiyah Sumeneb dengan jumlah siswa sebanyak 11 orang. Terakhir, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Al-Karimiyah Sumeneb, tepatnya di Jalan Tambak Pereci, Gapura, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dengan kode pos 69472. Dan waktu penelitian akan berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya, B. Prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas.
atau PTK yang tujuannya untuk memecahkan permasalahan yang ada dan sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Di sini, penelitian tindakan kelas berdasarkan model Ari Kunto yang terbagi atas 4 tahapan yang dilakukan dalam 2 siklus, yang setiap siklusnya itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Di siklus pertama, pada perencanaan nantinya, guru akan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran melalui RPP yang berisikan rencana yang akan dilaksanakan pada aktivitas belajar. Guru juga akan menyiapkan media dan alat yang dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga nantinya guru dapat mengembangkan format evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran. Pada siklus pertama juga akan dilakukan pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, penulis melaksanakan sesuai dengan prosedur perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan RPP. Di tahap ketiga, ada observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh tindakan yang telah diterapkan khususnya pada penerapan model pembelajaran project-based learning terhadap keterampilan berbicara siswa, yang nantinya guru akan mengevaluasi dan mengamati pencapaian belajar siswa melalui dari aspek pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotorik. Dan yang keempat, pada siklus 1 ini ada kegiatan refleksi. Pada tahap ini, guru akan mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Hasil evaluasi akan didiskusikan dan dikaji kembali untuk menyempurnakan tindakan selanjutnya. Data yang didapat nantinya akan dianalisis untuk mencapai kriteria keberhasilan. Apabila sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan siswa telah mencapai nilai KKM, maka penelitian ini diberhentikan. Sedangkan jika belum sesuai akan dilanjutkan pada siklus kedua. Adapun siklus kedua ini juga terdiri dari 4 tahapan sesuai dengan model penelitian tindakan kelas menurut Ari Kunto yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan juga refleksi. Pada perencanaan ini di tahap disusun berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan siklus 1. Penulis bersama rekan teman sejawat atau guru akan mengevaluasi kekurangan pada siklus 1, baik partisipasi aktif siswa, pengelolaan waktu yang belum optimal, dan media pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus kedua juga dilakukan sesuai dengan kelanjutan perencanaan pembelajaran yang telah disusun pada observasi nantinya. Pelaksanaan pengamatan untuk memantau sejauh mana pengaruh tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu ada pada tahap refleksi. Di siklus 2 ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penelitian tindakan dalam setiap siklusnya. Hasil refleksi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan serta masukan untuk siklus berikutnya. Kelebihan dan ditemukan pada pembelajaran dalam siklus pertama akan dijadikan acuan penulis pada siklus kedua proses penelitian tindakan kelas. Akan dianggap berhasil jika hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dan sesuai dengan metrik kinerja dari hasil belajar siswa yang untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada penerapan model pembelajaran project based learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba, materi bahasa Indonesia, pokok bahasan teks berita. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, ada observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi di sini sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak, yang nantinya sebagai metode yang dipakai oleh penulis guna menghimpun data terkait aktivitas peserta didik selama pembelajaran, serta praktek guru pada saat penerapan model pembelajaran project-based learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah implementasi tersebut sesuai atau tidak. Kedua, tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes lisan untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa. Yang ketiga, yaitu dokumentasi berupa gambar atau foto dari siklus 1 menuju siklus selanjutnya yang digunakan untuk melengkapi hasil observasi.
Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Pada lembar observasi aktivitas guru di sini nantinya aspek yang diamati kegiatan awal dalam pembelajaran, bagaimana kemampuan guru mengucapkan salam, tegur sapa, kemampuan guru membuka awal pembelajaran, memberikan ice breaking, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengecek kesiapan siswa dalam mengisi lembar kehadiran. Kemampuan guru memberikan perspektif dan motivasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan ini meliputi bagaimana guru mengawali pengetahuan siswa, memberikan LKPD kepada siswa, kemampuan guru meminta siswa untuk membawakan sebuah teks berita, kemampuan guru menjelaskan secara singkat mengenai teks berita, dan bagaimana guru membimbing siswa agar dapat menyusun teks berita dengan pemanfaatan media kartu adik Simba dan membawakannya layaknya presenter berita. Adapun dalam kegiatan penutup ini terdiri dari aspek yang diamati pada kemampuan guru, meminta siswa untuk membaca lembar tes kemampuan guru, memberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, dan memberikan motivasi serta kegiatan penutup yang diakhiri dengan doa dan pengucapan salam yang nantinya lembar observasi aktivitas guru ini akan dinilai sejauh mana apakah sudah sesuai dengan kriteria yang dilaksanakan atau tidak. Lembar observasi aktivitas siswa selanjutnya di sini berupa lembar pengamatan kinerja siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran project based learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba, yang nantinya pengamatan akan dilakukan dengan memberikan tanda checklist berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian tindakan kelas. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini berupa deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggambarkan fakta-fakta yang sesuai dengan data yang diperoleh untuk mengetahui keterampilan berbicara yang didapat secara kualitatif selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun analisis aktivitas siswa nantinya, hasil belajar siswa akan dirumuskan menggunakan P sama dengan F per N dikali 100% dengan keterangan P sebagai presentasi yang dicari, F skor yang diperoleh, N jumlah skor maksimal, dan 100% merupakan bilangan konstanta. Indikator keberhasilan. Model pembelajaran project based learning dengan pemanfaatan media kartu adik Simba dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 11 di SMK Al-Karimiyah Sumeneb dengan indikator adanya peningkatan keterampilan berbicara sekurang-kurangnya 75% dari seluruh nilai siswa yang tuntas memperoleh nilai 75. Hal ini berdasarkan kriteria ketuntasan minimum KKM dalam proses pembelajaran yang ditetapkan di SMK Al-Karimiyah Sumeneb untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka jika nilai siswa sudah mencapai 75, dinyatakan penelitian tindakan kelas ini berhasil. Demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.